Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang saya hormati Pak Ari Muhardono dan juga teman-teman semuanya. Semoga masih diberi kewarasan untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Perkenalkan, nama saya Siti Maroa. Di sini saya sebagai moderator dan saya tidak sendirian di sini. Saya bersama teman-teman kelompok saya. Kali ini kita mau sharing-sharing dikit nih tentang gambaran ERP atau Enterprise Resource System ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari tugas UTS Sistem Informasi Manajemen ya teman-teman. Dan presentasi kali ini kalian tenang aja, kita nggak akan panjang-panjang kok, jadi santai aja. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau minimal bisa kita lebih tahu tentang gambaran apa itu ESC dan gimana sih penerapannya. Langsung aja yuk, kita langsung mulai. Teman-teman tahu nggak, di sini ada 85% perusahaan itu gagal mengintegrasikan semua sistem mereka dengan baik. Mengapa begitu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ternyata banyak perusahaan yang gagal karena sistem mereka itu tidak terhubung satu sama lain. Nah, ERP itu ibarat jembatan ya teman-teman, ibarat jembatan yang menyatukan semuanya dari gudang ke finance. Contohnya nih, aku adalah staff dari marketing. Aku mau terhubung sama finance nih. Nah, kita bisa menggunakan software atau sistem yang namanya ERP ya teman-teman. Itu analoginya. Di sini aku akan ngejelasin nih apa sih pengertian dari ERP itu sendiri. ERP atau Enterprise Resource Planning menurut Lorenzo 2001, Enterprise Resource Planning atau disebut dengan ERP adalah suatu teknologi sistem informasi yang terdiri dari seperangkat hardware dan software yang menggunakan teknologi database yang saling berhubungan untuk mengintegrasikan dari berbagai bagian suatu sistem informasi yang dimiliki sebuah organisasi. ERP adalah salah satu sistem informasi yang tercanggih yang bisa didapatkan pada abad 21 ini. ERP atau biasa disebut dengan Enterprise Resource Planning dapat diartikan sebagai sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasikan sebagai proses bisnis utama dalam suatu organisasi. Jadi, sistem ini berfungsi sebagai pusat data yang menghubungkan berbagai departemen seperti keuangan, produksi, SDM, pemasaran, dan logistik, sehingga informasi dapat diakses secara real-time dan akurat. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem ERP. Untuk penerapan sistem ERP itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada perencanaan dan analisis kebutuhan. Untuk perencanaan dan analisis kebutuhan itu biasanya untuk mengidentifikasi suatu masalah kebutuhan oleh perusahaan yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Terus juga untuk menentukan tujuan penerapan ERP, terus juga untuk membangun atau menciptakan suatu tim yang biasanya yang terdiri dari manajemen dan juga karyawan. Terus yang kedua ada pemilihan ERP yang tepat. Untuk pemilihan ERP yang tepat itu biasanya kalian bisa memilih ERP yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus juga kalian bisa memilih ERP yang mudah dipahami oleh semua karyawan. Terus juga kalian bisa memilih ERP dengan harga yang lebih terjangkau. Terus yang ketiga kita ada yang namanya konfigurasi dan penyesuaian. Untuk konfigurasi dan penyesuaian itu kalian bisa melakukan konfigurasi ERP bisa melakukan konfigurasi untuk sesuai dengan alur pekerjaannya. Terus juga untuk melakukannya itu kita harus lebih teliti dan juga benar. Terus juga kita bisa dalam hal penggunaannya itu supaya mudah dipahami oleh semua karyawan. Yang keempat itu ada migrasi data. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata migrasi data, yang artinya itu memindahkan data jadi dari sistem yang lama dipindahkan ke sistem yang baru. Untuk melakukannya juga kita harus melakukan dengan secara teliti dan benar. Kita juga harus memastikan kalau misalkan kita melakukannya itu dengan secara benar, terus juga kita bisa menyimpannya dengan secara lebih baik. Yang kelima ada pelatihan karyawan. Kita memerlukan pelatihan karyawan supaya semua karyawan yang bekerja di situ itu bisa paham dengan fitur yang akan diterapkan di perusahaan tersebut. Yang keenam ada yang namanya implementasi. Implementasi itu biasanya itu kita menerapkan sistem ERP ini secara bertahap. Kita melihat apakah ada gangguan atau tidak, dan juga kita menentukan apakah sistem ini itu cocok atau tidak digunakan. Terus yang ketujuh kita ada yang namanya evaluasi. Dari semuanya itu kita dievaluasi baik dari karyawan ataupun sistemnya. Jika karyawan merasa puas dengan sistem ini, maka sistem ini bisa dilanjutkan, dan jika tidak bisa dievaluasi kembali apa kesalahannya.
Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan sistem ERP. Untuk kelebihannya sendiri terdiri dari 5 yang akan dijelaskan oleh saya dan teman saya. Untuk yang pertamanya, kita ada yang namanya integrasi data. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata integrasi data, yaitu yang menggabungkan data dari satu ke yang lainnya. Terus juga yang kedua kita ada yang namanya efisiensi operasional, yang dimana ERP membantu mengotomatisasi pekerjaan rutin seperti pencatatan stok, terus juga laporan keuangan dan juga lain sebagainya. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya laporan yang lebih akurat. Jadi untuk ERP itu bisa membantu laporan yang lebih real time, terus juga untuk data yang selalu diperbarui sehingga manajemen itu bisa melihat kondisi keuangan, terus juga stok barang yang lebih akurat serta jumlah penjualannya. Oke, kelebihan yang selanjutnya adalah peningkatan layanan pelanggan. ERP membantu dalam menyimpan data pelanggan sehingga layanan pelanggan atau tim penjualan dengan mudah mengakses riwayat penjualan, permintaan penjualan ataupun keluhan pelanggan. Dan yang selanjutnya adalah stabilitas yang berkembang. Perusahaan bisa memulai dengan menambah cabang, memperluas produk, atau meningkatkan jumlah pelanggan. Sistem ERP bisa disesuaikan tanpa perlu mengganti sistem secara keseluruhan. Kekurangan ERP yaitu ada 5, yaitu yang pertama ada biaya yang mahal, yang kedua sistem yang cukup rumit, yang ketiga ada proses yang lama, yang keempat ada resiko gangguan operasional, dan yang kelima ada kebutuhan pemeliharaan rutin. Oke, di sini saya akan menjelaskan biaya yang mahal. Biaya yang mahal menggunakan ERP memerlukan biaya yang cukup besar, terutama untuk perusahaan yang masih berkembang. Biaya ini mencakup pembelian perangkat lunak, implementasi, pelatihan karyawan, hingga biaya pemeliharaan. Selanjutnya, yang kedua ada sistem yang cukup rumit. ERP memiliki banyak fitur yang dirancang untuk kebutuhan bisnis yang beragam. Karena itu, karyawan seringkali memerlukan pelatihan khusus agar dapat menggunakan sistem dengan baik. Selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga yaitu proses yang lama. Penerapan ERP tidak bisa dilakukan secara instan. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih lama jika sistem yang diterapkan sangat kompleks. Dan yang keempat ada resiko gangguan operasional. Resiko gangguan operasional itu sendiri yaitu jika data tidak dipindahkan dengan benar atau sistem mengalami masalah teknis, proses operasional bisa terhambat. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu ada kebutuhan pemeliharaan rutin. ERP memerlukan pemeliharaan berkala agar dapat optimal dan aman. Jika tidak diperbarui secara rutin, sistem yang bisa menjadi lambat atau rentan terhadap masalah keamanan. Selanjutnya jenis-jenis ERP. Yang pertama ada ERP on-premise, yaitu sistem ERP yang diinstal dan dijalankan di server internal perusahaan. Yang kedua ada ERP berbasis cloud, di mana sistem ERP yang diakses melalui internet tanpa memerlukan infrastruktur fisik di lokasi perusahaan. Yang ketiga ada ERP hybrid, yaitu kombinasi antara ERP on-premise dan cloud, memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Yang keempat, ERP open source, yaitu sistem ERP dengan kode sumber terbuka yang memungkinkan kostuminasi sesuai kebutuhan tanpa biaya lisensi yang tinggi. Yang kelima, ERP untuk usaha kecil dan menengah, yaitu sistem ERP yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis skala kecil dan menengah. Selanjutnya, ERP juga memiliki manfaat bagi perusahaan. Di antaranya yang pertama, integrasi data bisnis yang akurat dan terorganisir. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Yang ketiga ada kinerja manajemen lebih optimal. Yang keempat, penerapan standarisasi yang baik. Yang kelima, meningkatkan hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya yang keenam, kerjasama yang solid dengan berbagai pihak. Yang ketujuh, penggunaan biaya operasional yang optimal. Yang kedelapan, proteksi data perusahaan. Dan yang terakhir ada hasil forecasting lebih akurat. Selanjutnya, pentingnya ERP di perusahaan. Yang pertama,
integrasi data yang baik, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga pengambilan keputusan yang lebih baik, yang keempat keamanan data, yang kelima berperan menjadi pengurangan biaya operasional, yang keenam berperan menjadi peningkatan layanan pelanggan, dan yang terakhir yang ketujuh berperan menjadi pengendali keuangan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, penerapan ERP merupakan langkah strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, integrasi data, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat di era digital. Dengan mengidentifikasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam suatu sistem terpusat, ERP mampu memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Meskipun implementasinya memerlukan perencanaan yang matang, biaya besar, dan waktu yang cukup, manfaat seperti otomatisasi proses, pengelolaan data yang efisien, dan meningkatkan layanan pelanggan menjadikan ERP sebagai solusi penting bagi perusahaan dan menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Oke, selanjutnya yaitu saran. Agar implementasi ERP berjalan efektif, perusahaan harus melakukan perencanaan yang menyeluruh, mulai dari pemeliharaan sistem yang sesuai, kesiapan infrastruktur, hingga pembentukan tim implementasi yang kompeten. Pelatihan karyawan, evaluasi sistem secara berkala juga sangat penting untuk memastikan efektivitas pengguna ERP. Selain itu, perusahaan perlu mengutamakan keamanan data dan perlu menyesuaikan sistem dengan perkembangan kebutuhan bisnis agar ERP dapat memberikan manfaat secara maksimal dan berkelanjutan. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti. Walaupun mungkin ada beberapa yang susah dimengerti, nanti bisa ditanyakan dan diskusi melalui kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi, namanya juga manusia bukan ChatGPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.